Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa kirimkan. Dan tentunya kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang merupakan dosen Jamiah Ahmadiyah Indonesia mata pelajaran fikih dan tafsir. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di sini sebelum masuk kepada pertanyaan kita pada kesempatan kali ini Pak, ada pertanyaan yang mungkin agak membuat saya ragu. Kemarin Bapak menjelaskan pada episode sebelumnya bahwasanya Hazrat Muslim Maud memberikan saran bahwa untuk walimah harus dilaksanakan secepatnya. Terus timbul pertanyaan dalam benak saya bahwasanya di waktu Rasulullah SAW menikah dengan Hazrat Aisyah kan itu lama sekali itu Pak. Lama sekali sebelum masa untuk urus tanah kan sampai 5 tahun itu Pak. Itu bagaimana dengan walimah Rasulullah SAW Pak? Ya barangkali ya jazakallah sebelumnya pertanyaannya mengingatkan ya, jadi untuk menyempurnakan apa yang saya jelaskan di dalam episode sebelumnya itu, bahwa saya ingin perjelas ya, kalau yang secepatnya, walimah yang secepatnya adalah kalau sudah dilakukan ruks tanah, jadi bukan setelah akad nikah ya. Makanya ya kan, kalau hanya akad nikah saja, maka seperti Rasulullah SAW ketika akad nikah dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau masih tinggal berbeda rumah ya. Tidak ada hubungan suami istri. Rasulullah SAW tinggal di rumah sendiri, istri beliau Hazrat Aisyah tinggal di rumahnya, belum ada tanggung jawab yang sepenuhnya ya, masih ini saja, hanya ikatan secara syar'inya mereka adalah suami istri itu. Nah, setelah diadakan ruks tanah, artinya setelah ruks tanah apa? Kemudian khalwat sahiha, mereka tinggal bersama, bahkan ada yang namanya khalwat sahiha itu tadi, mereka diberikan space ya, diberikan tempat, waktu, keadaan di mana mereka bisa betul-betul menyendiri. Jika ingin melaksanakan hubungan suami istri mereka bisa. Nah, setelah itu, kalau itu sudah terjadi, yakni ruks tanah sudah terjadi, barulah secepatnya laksanakan walimah. Jadi bukan setelah akad nikah secepatnya laksanakan walimah, tetapi karena setelah akad nikah juga boleh tinggal, itu tadi kan, boleh tinggal di tempat yang berbeda dulu ya, setahun, 2 tahun, bahkan Rasulullah SAW sampai 5 tahun ya, saya sendiri 6 bulan begitu. Nah, tetapi kalau sudah bersatu ya, sudah diadakan ruks tanah, itu pelepasan atau penyerahan secara simbolis ataupun secara formal ya, sudah diberikan, artinya disuruh oleh orang tua, ya kamu tinggal di rumah suamimu sekarang, mulai dari sekarang ya, atau seperti Hazrat Aisyah diantarkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah SAW ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka cepatlah, secepatnya untuk melaksanakan walimah. Artinya dengan demikian mengumumkan kepada orang-orang bahwa saya bukan hanya saja akad nikah ya dengan istri, bukan lagi hanya sebatas akad nikah, tetapi kami sudah betul-betul secara sempurna menjadi suami istri, tinggal serumah ya, dan layaknya seperti suami istri sudah membina rumah tangga dalam satu rumah yang sama. Nah, ini disampaikan kepada orang-orang ya, salah satunya simbolisnya dengan walimah itu tadi. Jadi setelah akad nikah kita ruks tanah, habis itu kita khalwat sahiha baru bisa melakukan walimah. Ya, kalau sudah khalwat sahiha, maka cepat-cepat ruks tanah dan khalwat sahiha itu kan serangkaian lah ya. Kalau ruks tanahnya itu formalnya, khalwat sahihanya efek dari ruks tanahnya itu tadi, apa efeknya atau akibatnya atau hasilnya adalah khalwat sahiha. Kalau sudah terjadi itu, maka cepat-cepat untuk melaksanakan walimah. Ya Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama di episode kali ini Pak. Masih tentang pernikahan Pak. Apa syarat sah pernikahan Pak? Ya, nah, ini berkaitan dengan syarat sah nikah ini dalam fikih Ahmadiyah ya, kita dibahas di sini, bahwa yang pertama yang harus dipahami dulu syarat. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu hukum ya. Misalnya kita berbicara tentang syarat suatu hukum di dalam
ibadah atau di dalam syariat. Jadi apa syarat-syaratnya? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita melaksanakan hukum itu. Nah, begitu juga di dalam hal pernikahan, ya, syarat sah pernikahan. Untuk melakukan pernikahan ada syarat yang harus ada, ya, sebelum dilaksanakannya pernikahan, sehingga pernikahan itu bisa dikatakan pernikahan yang sah, ya. Nah, berkaitan dengan syarat ini ada 3 syarat, ya, di dalam pernikahan, ya, 3 syarat yang harus ada untuk sahnya suatu pernikahan. Yang pertama, ya, di sini saya jelaskan secara ringkas saja, bahwa perempuan harus ghair muhrim. Ya, perempuan yang dinikahi harus ghair muhrim. Artinya ghair muhrim adalah ghair, artinya tidak, muhrim haram, tidak diharamkan. Arti perempuan yang dinikahi bukan merupakan perempuan yang diharamkan atau haram untuk dinikahi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada persetujuan si mempelai perempuan, dan ada persetujuan wali. Kedua-duanya sama, equal. Ya, jadi dua-duanya sama kedudukannya. Jadi kalau suatu pernikahan itu dipaksakan kepada anak perempuan, si anak perempuannya tidak setuju, maka pernikahan tidak sah. Ya. Nah, ini perlu dipahami juga oleh orang tua ini, bahwa anak perempuan tidak bisa dipaksa untuk menikah. Kalau dalam suatu kasus terjadi bahwa anak perempuan dipaksa oleh orang tuanya menikah, dan karena keterpaksaan itu dia kemudian terpaksa menikah, ya, tidak ada jalan lain. Nah, nanti suatu saat kalau dia mengajukan kepada qadhi, ya, dewan qadha, pengadilan, nikah seperti itu bisa nanti difasakh. Ya, dibatalkan nikah seperti itu karena ini dipaksa, tidak boleh. Nah, begitu juga, ya, di dalam fikih Ahmadiyah juga dijelaskan tentang wali, ya, tentang wali nikah, berkaitan dengan wali nikah, bahwa persetujuan wali juga harus ada, ya. Jadi selain perempuannya setuju, si wali juga harus setuju. Jadi dua-duanya harus ada. Kalau salah satu tidak ada, maka nikahnya tidak sah. Nah, berkaitan dengan wali ini, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa la nikaha illa bi waliyin. Tidak ada pernikahan atau tidak sah pernikahan kecuali tanpa adanya wali. Nah, di dalam hadis lain, dalam hadis Daruqutni, ya, Kitabun Nikah, Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa bil waliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali tanpa adanya wali dan tanpa adanya 2 saksi yang adil. Nah, ini sama hadisnya dengan yang tadi, bahwa Rasulullah SAW, ya, di dalam menikah, hal pernikahan sangat keras kalau perempuan menikah tanpa walinya. Di tempat lain Rasulullah SAW bersabda di dalam Tirmizi Kitabun Nikah, beliau bersabda, ayyu mar'atin nakahat bighairi izni waliyiha fanikahuha batilun. Jadi perempuan yang menikah tanpa adanya persetujuan wali, ya, maka nikahnya batal, kata Rasulullah SAW. Di tempat lain Rasulullah SAW lebih keras lagi, bahwa di dalam sabdanya, di dalam hadis, ya, dalam Daruqutni juga Kitabun Nikah, la tuzawwijul mar'atu nafsaha fa inna zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha. Ya. Jadi perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya persetujuan wali. Jadi orang atau perempuan yang menikahkan diri sendiri tanpa adanya persetujuan wali, perempuan seperti itu adalah penzina, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau tanpa persetujuan wali adalah hukumnya jatuh kepada hukum zina. Nah, ini makanya 2 syarat ini, 2 hal ini, yang ini syarat yang nomor 2 ini sama-sama. Di satu sisi orang tua harus mengerti juga keinginan anak perempuannya. Di sisi lain anak perempuan juga harus menghargai walinya. Dia tidak boleh menikah tanpa adanya persetujuan wali. Kalau dia nikah lari dan sebagainya, kan banyak orang yang nikah court marriage dan sebagainya itu, ya, mereka pernikahannya sama saja dengan Rasulullah SAW telah berzina, begitu. Kemudian yang ketiga, adanya saksi, adanya 2 saksi, ya, seperti yang sampaikan tadi, wasyahidai adlin, harus ada 2 saksi yang adil. Ya, kalau tidak, ini laki-laki, 2 saksi laki-laki, kalau tidak ada 2 laki-laki, ya, 1 laki-laki 2 perempuan juga masih boleh, gitu. Nah, ini syarat sah nikah, 3 hal ini yang harus ada
ketika seseorang ingin menikah tidak boleh, salah satunya tidak boleh tidak ada di dalam pernikahan. Gitu. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan syarat sah nikah yang pertama tadi Pak. Siapa sajakah yang disebut muhrim atau yang tidak boleh kita nikahi Pak? Ya, ini cukup panjang pembahasannya berkaitan dengan ini. Di dalam fikih Ahmadiyah juga dibahas ya, siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Jadi kalau orang nanya, perempuan nanya, Pak, siapa saja yang haram saya nikahi? Karena di dalam Al-Quran ya dijelaskan perempuan-perempuan yang haram saja, ya, tinggal dibalik aja. Ya kan berarti kamu haram dinikahi oleh siapa gitu kan? Ya, kalau ada perempuan yang nanya kan di dalam Al-Quran kan perempuan-perempuan soal disebutkan ini perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Kalau ada perempuan tanya siapa yang haram saya nikahi, berarti ya kamu haram buat siapa? Nah ini ya pasti aja ada yang nanya begitu. Saya sampaikan. Nah berkaitan dengan perempuan-perempuan muhrim ya yang haram dinikahi ini dalam fikih Ahmadiyah ya sebetulnya dibahas di dalam Al-Quranul Karim ya di surah An-Nisa ayat 24 ya. Di situ dijelaskan siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Namun dari ayat itu fikih Ahmadiyah membagi lagi. Artinya ada dua jenis perempuan yang haram ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 24 itu. Yang pertama adalah abdi muharramat, yakni bahasa Urdu ya. Dari Arab juga sih ininya serapannya. Abdi artinya abadi, muharramat perempuan-perempuan yang haram, yang abadi. Ya, selamanya haram. Ya, selamanya dia haram untuk dinikahi. Kemudian ada yang waqti muharramat ya, yang perempuan-perempuan yang haram dinikahi tetapi hanya sementara haram dinikahi. Ya, ini yang perlu dipahami dulu, ada dua jenisnya. Nah, untuk abdi muharramat ini, yang pertama terbagi-bagi lagi ini berbenai nasab, disebabkan oleh nasab, keturunan. Di perempuan yang haram dinikahi dikarenakan keturunan. Nah, di dalam ayat itu surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, ummahatukum. Kalau ibu kan cuma satu harusnya kan. Ya kan? Tapi di sini ummahatukum, ibu-ibu kalian. Artinya bukan hanya saja ibu, tetapi ibu dari ibu juga nenek, ibu dari ibu lagi juga sampai ke atas-atas terus itu haram. Atau dari bapak, ibu dari bapak, yaitu termasuk juga ummahatukum juga. Ya, nenek ya dari bapak maupun dari pihak ibu itu semua haram. Ya, ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya, tadi ummahatukum wa banatukum. Wa banatukum anak-anak kalian. Ya, anak perempuan ini sampai kapanpun haram dinikahi. Nah, tapi di sini katanya wa banatukum jamak. Artinya anak dari anak ya kita, baik itu anak dari anak laki-laki maupun anak dari anak perempuan ya, cucu. Nah, ini ke bawah terus itu haram untuk dinikahi. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya. Wa akhawatukum saudari-saudarimu, saudari-saudari perempuan. Nah, ini haram dinikahi. Saudari perempuan baik itu yang kandung satu bapak satu ibu maupun yang hanya satu bapak atau hanya satu ibu. Ini juga sampai kapanpun ya sampai kiamat haram dinikahi. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, yakni keponakan ya. Kalau keponakan juga haram untuk dinikahi. Nah, selanjutnya di dalam poin ini juga yang haram dinikahi adalah wa ammatukum wa khalatukum. Ya, ammatukum wa khalatukum. Ammatukum bibi. Bibi dari pihak bapak. Ya, jadi saudari bapak kita haram untuk dinikahi. Dan kemudian wa khalatukum bibi dari pihak ibu. Ya, saudari ibu itu haram dinikahi. Nah, ini yang dari nasab ya, dari segi nasab keturunan yang haram dinikahi. Jadi untuk sepupu kan tidak disebutkan di sana, mungkin sepupu yang bapaknya beradik kakak begitu bersaudara, apakah itu haram juga atau tidak, Pak? Nah, ini yang sering juga ditanyakan ya, bahwa kalau sepupu apakah termasuk ke dalam nasab? Tidak, itu berbeda. Jadi kalau misalnya seorang beradik kakak laki-laki dengan laki-laki ya, artinya bapak
bapak si perempuan dengan bapak si laki-laki, misalnya adik kakak. Nah, si perempuan dan laki-laki ini boleh menikah. Jadi kita contohnya walaupun tidak sama seperti Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu saja. Ya, Hadrat Ali ini kan sepupunya Rasulullah SAW. Artinya bapaknya Hadrat Ali dengan bapaknya Rasulullah SAW kan adik kakak. Ya, nah Hadrat Ali menikahi anak Rasulullah SAW yang notabene-nya sebetulnya adalah keponakannya Hadrat Ali. Ya, tetapi keponakan sudah sepupu kan, anak dari sepupu. Itu saja boleh menikah, apalagi kalau hanya sebatas sepupu, hanya bapaknya yang adik kakak. Karena ada yang salah memahami bahwa kalau bapak yang adik kakak itu sedarah dan sebagainya, tidak. Nah, ini biasa dilakukan di dalam Islam dan tidak ada pelarangan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, selanjutnya yang tadi kan yang wanita-wanita yang haram, yang abadi dari segi nasab. Nah, sekarang dari musahirat. Musahirat artinya musahirat pernikahan, yang disebabkan oleh pernikahan. Siapa saja? La tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah nikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh bapakmu. Ya, jadi kalau misalnya seseorang menikah, bapaknya nih menikah lagi, atau mungkin ibunya meninggal, kemudian bapaknya menikah, kemudian bapaknya meninggal. Nah, dia nggak boleh itu nikahi ibu tirinya. Jadi kalau perempuan-perempuan yang sudah pernah dinikahi oleh bapakmu, bapak-bapak kita nggak boleh menikahi. Ini ingat, karena itu ibu kita juga, ya kan? Jangan ibu tiri juga dinikahi begitu. Ini dalam surah itu ya, surah An-Nisa juga sama. Kemudian wa ummahatu nisaikum. Ya, ummahatu nisaikum, karena siapa itu? Ibu-ibu dari istri-istrimu, ya. Jadi mertua juga nggak boleh nikahi, ya. Ibu, ya, bukan hanya ibunya saja, tetapi ibu dari ibu terus nenek mertua juga nggak boleh nikahi itu. Ya, siapa juga yang mau nikahi nenek mertua kan? Tapi ya bisa aja, ya, nggak menutup kemungkinan. Makanya Al-Quran itu ya hal-hal yang seperti ini disampaikan gitu, supaya ya counter lah, supaya nanti jangan orang melakukan hal itu. Nah, selanjutnya wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Nah, kemudian ini ada kata rabaib di sini. Rabaib adalah anak perempuan dari istri. Ya, bukan anak kita, tapi misalnya seseorang menikahi perempuan janda, katakanlah seperti itu, dia mempunyai anak perempuan. Nah, itu rabaib namanya. Nah, bagaimana hukumnya menikahi rabaib? Nah, anak perempuan dari istri kita itu. Nah, kalau seseorang menikah nih hanya akad nikah saja, tetapi belum terjadi khalwat sahihah, ya, belum dakhaltum bihinna, belum ada hubungan suami istri, dan tiba-tiba istri ini mati atau terjadi perceraian, ya, karena belum disentuh, belum apa-apa, hanya saja akad nikah saja, maka dia boleh, menurut Al-Quran nih, boleh menikahi anak si perempuan itu, anak rabaib namanya, ya. Tetapi kalau sudah terjadi khalwat sahihah atau sudah terjadi dakhaltum bihinna, bahasanya di sini terjadi dukhul, ya, atau hubungan suami istri, maka anaknya sudah haram dinikahi sampai kapanpun. Kalau belum, boleh dinikahi. Ini perlu juga dipahami ini. Kita nggak membahas aspek sosial, ya. Kita membahas aspek syariat. Syariat mengizinkan. Nah, kemudian selanjutnya wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ya, kemudian wahala ilu perempuan-perempuan atau istri-istri dari anakmu, menantu. Ya, tetapi anak yang seperti apa? Alladzi min aslabikum. Anak yang dari sulbim, artinya anak kandungmu. Istri dari anak kandung, ya, itu haram untuk dinikahi sampai kapanpun. Walaupun sekalipun anakmu bercerai, misalnya anak kita menikah dengan perempuan, nauzubillah, kemudian bercerai. Ya, nauzubillah bercerai, ya kita nggak boleh nikahi itu mantan istri anak, ya, karena sudah pernah dinikahi. Tetapi anak yang seperti apa adalah anak yang dari sulbimu, anak kandung. Ya, bukan mutabanna, artinya bukan anak angkat. Nah, makanya orang Arab dulu berkeberatan kepada Rasulullah SAW, ya, karena di Arab mutabanna atau anak angkat itu semacam anak kandung, ya. Hazrat Zaid, ya, itu kan menikah dengan Hazrat Zainab kan, kemudian bercerai, Rasulullah SAW menikahi Hazrat Zainab kan. Orang-orang ribut ketika itu, ini Muhammad, Rasulullah SAW menikahi anak sendiri. Makanya Al-Quran turun wa khataman nabiyyin itu, ya, bahwa Rasulullah SAW itu bukan bukan bapak dari antara laki-laki, dari antara kamu, seorang pun dari antara kamu, tetapi dia adalah khataman nabiyyin. Ya, ayat itu menegaskan bahwa Zaid itu, Hazrat Zaid, bukan
anak Rasulullah SAW sehingga beliau boleh menikahi Hadrat Zainab. Nah ini berkaitan dengan abdi muharimat disebabkan oleh pernikahan, ya, oleh pernikahan. Kemudian abdi muharimat, ya, perempuan-perempuan yang haram secara abadi ya untuk dinikahi yang disebabkan oleh ridhaat. Ridhaah artinya persusuan, ya. Jadi kalau seseorang menyusu, biasanya zaman dulu itu kan menyusu kepada seorang ibu, ya. Yang detailnya mungkin kita di lain waktu. Nah, itu ibu itu haram untuk dinikahi dan anak dari ibu itu juga haram dinikahi. Jadi saudari sepersusuan itu diharam untuk dinikahi sampai kapanpun, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya abdi muhrimat li'an. Li'an ini saling melaknat. Jadi kalau suami istri melaknat, ya, saling melaknat disebabkan misalnya dia menuduh istrinya berzina dan sebagainya, tapi tidak bisa menghadirkan saksi, maka dia bersumpah. Dan setelah bersumpah itu dia saling melaknat satu sama lain. Nah, akibatnya nikahnya difasakh, nikahnya dibatalkan. Nah, kalau itu terjadi maka kedua orang ini sampai kapanpun tidak boleh lagi menjadi suami istri. Nah, ini yang abdi muharimat, ya, secara ringkas ya sampaikan tentang li'an, mungkin nanti suatu lain kesempatan kita akan bahas secara terperinci. Kemudian waqti muharimat, bahwa ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi hanya sementara, ya, hanya sementara. Siapa itu? Yang pertama, wa anta jama'u bainal ukhtain. Ya, janganlah mengumpulkan dua saudari dalam satu waktu. Jadi misalnya seseorang punya istri ini, si istri ini punya adik perempuan juga, nggak boleh sekaligus dinikahi itu dalam satu waktu. Artinya adik perempuannya ini sementara haram buat dia. Tetapi kalau istrinya meninggal, ya, atau dia bercerai, bukan dibuat-buat, ya, bukan karena adik perempuannya dia bercerai, tapi dibuat karena suatu lain hal dia bercerai atau wafat istrinya, maka dia boleh menikah. Itu artinya waqti muharimat. Tetapi kalau masih dia berhubungan nikah dengan istrinya, maka adiknya haram untuk dicampurkan atau digabungkan, ya, nggak boleh. Jangan terlalu serakah gitu. Dua beradik kakak kamu kumpulkan dalam satu rumah, ya kan, nggak boleh. Kemudian yang kedua, naha an tuzawwajal mar'atu ala ammatiha au ala khalatiha. Nah, ini di dalam hadis ya Rasulullah SAW menambahkan tidak boleh mengumpulkan istri dengan bibinya. Khalatiha, yang baik bibi itu dari pihak ibu maupun ammatiha dari pihak bapak. Jadi nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini Rasulullah SAW kenapa? Fa innakum idza fa'altum dzalika faqad qata'tum arhamakum. Jadi kalau kamu melakukan hal seperti itu, kamu sama saja memutus hubungan silaturahmi. Nah, ini dasar pelarangan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh, Rasulullah SAW melarang, walaupun di dalam Al-Quran hanya itu disampaikan tadi, tapi Rasulullah SAW menambahkan bahwa tidak boleh menikahi istri dengan bibinya dalam satu waktu, mengumpulkan dalam satu waktu. Kemudian wal muhsanatu minan nisa, menikahi istri orang lain. Jadi kalau masih istri orang lain ini nggak boleh kamu nikahi. Ya, ini juga waktu, karena ini sementara kan, kalau nggak istri dia lagi ya boleh kamu nikahi, ya kan. Nah, ini keras pelarangannya bahwa hurrimat alaikum, haram untuk kalian menikahi, ya, wal muhsanatu minan nisa, istri orang lain, ya, perempuan-perempuan yang dalam pernikahan masih berada dalam akad nikah orang lain. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan ini waqti muharimat, poligami, ya, tidak boleh menikahi perempuan lebih dari 4 dalam satu waktu. Dalam satu waktu kita boleh 4 saja. Ini juga pembahasannya secara detail mungkin nanti kita ini secara ringkasnya itu tidak boleh misal 5 dalam satu waktu, itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, perempuan-perempuan yang di dalam masa iddah, ini juga nggak boleh kita nikahi, ya. Dalam masa iddah ini juga nggak boleh, ini waktu. Kalau udah lewat masa iddahnya berarti dia boleh. Kemudian perempuan-perempuan musyrik, ya, perempuan musyrik atau laki-laki musyrik, ini juga tidak boleh. Dalam Al-Quran dilarang la tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai dia beriman. Artinya kalau dia masih musyrik dia haram untuk dinikahi, nggak boleh dinikahi. Kemudian yang ketujuh, mutalaqah battah, perempuan yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya dia nggak boleh nikah lagi perempuan itu sampai dia menikah lagi dengan orang lain dan secara normal, secara tidak dibuat-buat dia bercerai dengan orang lain. Nah, inilah tadi, ya, perempuan-perempuan yang diharami, ada yang abadi haramnya, ada yang wakti, ada yang sementara. Gitu.
Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dari seperti yang sepusuan Lian tadi, atau pertanyaan yang mungkin kita akan bahas di episode berikutnya, karena sekarang waktu kita sudah habis, Pak. Ya, hanya itu yang dapat kita bahas, Pak. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru kepada pemirsa tentu, dan bagi kita semua tentunya, Pak. Ya. Terima kasih atas pembahasannya, Pak. Jazakallah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih yang pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pernikahan. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Tetap saksikan program tanya jawab fikih pada episode berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Dr. bin Nasir Al-Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, komentar, ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek tanya jawab fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program tanya jawab fikih. Tanya jawab fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.